Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul walimati, ini adalah bab walimah. Walimah itu adalah acara makan-makan yang diadakan oleh seseorang karena ada suatu kegembiraan. Itu namanya walimah. Jadi inti daripada walimah adalah makan. Acara makan yang diadakan oleh seseorang karena ada suatu kegembiraan. Kalau kegembiraan itu terkait dengan akad nikah, kegembiraan lantaran sudah melaksanakan akad nikah, namanya walimatul ursi. Walimah itu banyak. Salah satunya adalah walimatul ursi. Yang akan kita bahas sekarang adalah walimatul ursi, walimatul akdi, walimah terkait dengan akad nikah. Ini artinya bahwa walimatul ursi harus sesudah akad nikah. Walimatul ursi bisyatin qad nutib, lakin ijabatun bila udrin tajib, wa in arada man da'ahu yakulu fafitruhu min sawmi naflin afdalu. Walimatul ursi, adapun walimatul ursi, walimah karena dalam rangka akad nikah, bisatin dengan seekor kambing. Qadano tiba adalah sungguh-sungguh disunnahkan apa walimatul ursi. Lakin akan tetapi ijabatun, adapun ijabah maksudnya menghadiri walimah bila udlin tanpa ada udzur, tajibu adalah wajib apa ijabah. Walimatul ursi itu hukumnya sunnah. Minimal bagi orang yang mampu adalah seekor kambing. Itu minimal bagi orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu, semampunya. Bisa saja nyembelih ayam cukup. Ayam tak kuat, nyembelih telur cukup. Bagi yang mampu minimal seekor kambing. Meskipun walimatul ursi itu hukumnya sunnah, namun kalau orang diundang ke walimatul ursi, wajib hukumnya hadir. Tidak sunnah tapi hadir, fardu ain hadir. Kalau tanpa ada udzur. Kalau ada udzur sakit, ya termasuk udzur-udzurnya Jumat, itu menjadi udzur untuk tidak hadir ke walimatul ursi. Atau tak punya biaya. Kadang-kadang orang diundang ke walimah ke Madura, memerlukan transportasi tak kurang dari 1 juta.
Wa in arada, jikalau berkehendak, man siapa orang, da'a yang mengundang siapa man, hu kepada mad'u, kepada orang yang diundang, berkehendak yakulu agar dia makan, fafitruhu maka adapun berbukanya orang yang diundang, min saumin aflin dari puasa sunnah, afdalu adalah lebih utama. Bagaimana kalau orang yang diundang itu puasa sunnah? Apakah sebaiknya ia menghentikan puasanya, membatalkan puasanya, apa lebih baik terus puasa? Tergantung tuan rumah. Kalau tuan rumah menginginkan, ingin sekali dia itu makan, kalau tidak makan nampaknya keberatan tuan rumah, maka sebaiknya dia menghentikan puasa. Lebih baik menghentikan puasa daripada meneruskan puasa. Tapi kalau tuan rumahnya biasa-biasa saja, tak keberatan kalau dia itu tak makan, maka lebih baik diteruskan saja puasanya. Kalau puasanya puasa fardu, ya tak boleh berhenti. Babul qasmi wan nusyuzi. Ini adalah bab qasmi, bab pembagian. Wan nusyuzi dan nusyuz. Nusyuz itu artinya keluar dari taat. Seharusnya istri taat pada suami, kemudian tak taat, itu namanya nusyuz. Pembagian qasmu ini berlaku bagi orang yang punya istri lebih dari satu, itu qasmu. Bab ini terkait dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri. Suami istri punya hak dan kewajibannya. Apa yang menjadi kewajiban suami itu dengan sendirinya adalah hak-haknya istri. Apa yang menjadi kewajiban istri adalah hak-haknya suami. Kewajiban istri adalah taat kepada suami dan tidak keluar rumah kalau tanpa izin. Itu kewajiban istri. Kewajiban suami ya bayar mas kawin, memberikan nafkah, belanja dan seterusnya. Wa baina zawjatin faqasmun hutima walau maridatan waradqan innama di ghairi maksumin laha yutafaru dukhuluhu fil laili haitsu dararu wa fil nahari inda hajatin da'at kan ya'udaha idza maridat. Wa baina zaujatin, dan di antara beberapa orang istri, faqasmun hutima, adapun pembagian adalah wajib. Fa-nya ini adalah zaid ya. Asalnya wa qasmun baina zaujatin hutima. Adapun melakukan pembagian di antara para istri, hukumnya adalah hutima, wajib. Walau maridatan, meskipun istri itu sakit. Waradqan, dan walaupun dia sedang rotak, farjinya tersumbat dengan daging. Artinya orang yang memiliki istri lebih dari satu wajib mengadakan qasmu, pembagian bermalam di antara istri-istrinya itu.
Malam ini istri A, malam kemudian istri B. Bisa saja pembagiannya lebih dari 1 malam, 2 malam 2 malam, 3 malam 3 malam misalnya. Meskipun terhadap istri yang sedang sakit, malam ini gilirannya istri yang A, tapi sekarang sedang sakit. Meskipun sedang sakit ya harus diminepi ya. Kalau sudah sampai bagiannya ya harus bermalam di situ suami. Bermalam itu kan tidak harus kumpul, karena yang paling penting itu ya membuat hati istri itu senang. Soal pembagian ini hukumnya wajib adilnya. Suami wajib berlaku adil dalam soal pembagian ini. Kalau semalam ya semalam ya, tidak boleh satunya 1 malam, satunya 2 malam. Itu pembagian dalam hal-hal yang material yang berada dalam kemampuan manusia. Manusia akan mampu berlaku adil dalam hal ini. Karena ada hal-hal di mana orang tak mampu berlaku adil, yaitu persoalan cinta. Cinta itu orang yang tak mampu ya berlaku adil. Oleh karena itu berlaku adil dalam cinta hukumnya tidak wajib, karena di luar kemampuan manusia. Itu namanya pembagian hal-hal yang bersifat immaterial ya kan? Emosional itu. Innama li ghairi maksumin laha yufaru dukhuluhu. Dan hanya saja kepada selain yang maksum laha. Maksum laha artinya istri yang sedang punya bagian. Maksum laha yutafaru, diampuni, dimaafkan, ditolerir, dukhuluhu apa masuknya suami, fil laili pada waktu malam, haitsu dararu sekiranya ada doror, ada mara bahaya. Haitsu dararu innama ini asalnya innama yutafaru dukhuluhu di ghairi maksumin laha. Innama yutafaru hanya saja diampuni, dimaafkan, ditolerir, ditoleransi. Dukhuluhu apa masuknya suami, masuk di ghairi maksumin laha kepada selain istri yang sedang punya bagian. Boleh masuk fil laili pada waktu malam, haitsu dararu sekiranya ada doror, ada mara bahaya. Artinya bagaimana hukumnya suami datang ke rumah istri yang tidak sedang punya bagian. Sekarang bagiannya istri yang A. Bagaimana kalau datang ke rumahnya si B? Bolehkah masuk atau datang ke rumah istri yang bukan bagiannya? Ada kalanya siang, ada kalanya di waktu malam. Hukumnya berbeda ya. Kalau datang pada waktu malam, boleh suami masuk kepada selain istri yang sedang punya bagian pada waktu malam kalau ada doror, karena darurat gitu. Darurat itu kepentingan yang niscaya, tak boleh tidak. Di bawahnya darurat namanya hajat, kebutuhan. Di atasnya hajat namanya darurat. Ini artinya kalau tanpa darurat, suami tidak boleh datang kepada istri yang bukan sedang punya bagian pada waktu malam. Pada waktu malam
Wa fin nahari, dan boleh masuk kepada istri, kepada selain istri yang punya bagian, fin nahari pada waktu siang, inda hajatin da'at, ketika ada kepentingan da'at yang mendorong, yang mengajak apa kepentingan itu. Dan boleh suami datang ke selain istri yang sedang punya bagian, fil nahari pada waktu siang, inda hajatin, ketika ada hajat da'at yang mendorong apa hajat. Kalau waktu siang tidak harus darurat, adanya hajat saja sudah cukup jadi alasan. Kalau darurat tadi contohnya seperti sakit, istrinya sakit keras, ya harus datang kalau itu, meskipun waktu malam. Contohnya ka'an ya'udah, misalnya membesuk atau menjenguk suami kepada istri, wairi maksumin laha idza ma maridat, ketika sakit istri itu, sakit biasa ya. Kalau waktu malam tak boleh kecuali darurat, kalau siang boleh cukup dengan alasan hajat. Wa innama bi qur'atin yusafiru wa yabtadi bi ba'dihin al-hadiru. Wa innama bi qur'atin, dan hanya saja dengan undi, yusafiru bepergian siapa suami. Asalnya wa innama yusafiru bi qur'atin, dan hanya saja bepergian siapa suami dengan pakai undian. Artinya bagaimana kalau suami ingin bepergian, ingin membawa salah seorang istrinya, tidak boleh langsung bawa ini dan langsung bawa itu, tapi harus diundi dulu. Siapa yang menang undian di antara para istrinya, maka dia yang dibawa, meskipun kebetulan yang paling jelek misalnya diundi. Jadi tarjihnya itu undian, ini namanya tarjih. Mereka akan memiliki hak yang sama untuk dibawa, ya kan. Kemudian alasan apa, faktor apa yang bisa dijadikan alasan untuk membawa salah satunya? Tidak ada mekanisme lain kecuali undian. Wajabtadi, dan memulai siapa suami, wajabtadi, dan memulai biba'dihinnah, dengan sebagian zaujat, memulai al-hadiru, siapa suami yang hadir. Hadir ini kebalikannya mukim, suami yang kebalikannya musafir. Hadir ini satu makna dengan mukim. Wayabtadi, dan memulai al-hadiru, siapa suami yang tak bepergian, biba'dihinna, dengan sebagian mereka. Dengan pakai undian juga, ya. Pakai undian juga. Jadi pakai undian itu ada kalanya karena ingin bepergian, ada kalanya baru akan memulai melakukan pembagian. Istrinya 3, sekarang akan mulai bermalam dari istri yang mana, itu juga diundi. Demikian pula kalau mau bepergian. Wal bikru takhtasu bi sab'in awwala wa sayyibun salasatin 'ala al-wila. Wal bikru, adapun perawan, yang dimaksud ini istri baru yang perawan. Adapun istri baru yang perawan, takhtasu bi sab'in, adalah
punya keistimewaan dengan 7 hari, dengan 7 malam. Takhtassu punya kekhususan, punya keistimewaan, punya khususiyah bisab'in dengan 7 malam. Awalan pertama kali. Wasayyibun adapun istri baru yang janda, salasatin ay bisalasatin, ia punya keistimewaan dengan 3 malam. Alal wila secara terus menerus atau berturut-turut. Artinya bagaimana kalau orang yang punya istri itu kawin lagi? Berarti ada istri yang kawin lagi, istri baru. Maka istri baru itu ada kalanya dia perawan, ada kalanya dia janda. Kalau istri baru itu perawan, maka dia diberi kekhususan untuk diminepi selama 7 malam. Jadi berarti istri lamanya diminta sabar dulu, ini ada istri baru ini. Kalau dia perawan, mendapatkan hak suaminya bermalam di situ selama 7 malam. Kan belum pengalaman ya kalau perawan. Kalau istri baru itu janda cukup 3 malam. Wa man amaratin nusuzi lahadha min zawjatin qawlan wa fi'lan wa adha wal jahjuran haitsun nusuzu haqqaqa wa iskutul qasmu laha wan nafaqa fa in asarra jaza darbun in naja fi ghairi wajhin ma'damanin mawaqa. Wa man amaratin nusuzi lahadha, asalnya wa man lahadha amaratin nusuzi. Wa man lahadha barang siapa melihat, berarti man ini suami ya. Wa man orang suami, lahadha yang melihat amaratin nusuzi akan tanda-tanda nusus. Jikalau suami melihat tanda-tanda nusus min zaujatin dari istri, kaulan baik berupa ucapan, wa fi'lan dan berupa perbuatan, wa adha maka memperingatkan siapa suami, wa adha maka memperingatkan siapa suami. Jikalau suami melihat ada gelagat tanda-tanda nusus dari istrinya, baik ucapan, misalnya ucapannya kok agak keras tak seperti biasanya, atau berupa perbuatan disapa melengus misalnya, maka tugas suami adalah memberikan mau'idah, peringatan dengan secara lemah lembut tentunya. Jadi tahap awal adalah peringatan. Wal yahjuran, dan hendaklah suami meninggalkan istri di tempat tidur. Haitsun nusuzu haqqaqa, sekiranya adapun nusus haqqaqahu meyakini siapa suami hu kepada nusus. Wal yahjuran, dan hendaklah meninggalkan siapa suami akan istri di tempat tidur, teka polong tedung, biasanya satu dipan, lalu suaminya mau tidur di mana. Haitsun nusuzu haqqaqahu, sekiranya adapun nusus telah meyakini suami akan nusus. Sekarang bukan lagi tanda-tanda, sudah nyata istrinya nusus. Apa tindakan suami? Ya jangan kumpul tidurlah dulu. Tapi palang kalau suaminya gara-gara tak mau tidur bersama lalu tidur di surau, ya kan. Wa iskutul qasmu laha wan nafaqah. Wa iskutul qasmu, dan gugur apa pembagian,
Laha bagi istri yang nusus, wan nafkah dan nafkah. Selain istri yang nyata nusus itu dibiarkan tidur sendirian, juga hak mendapatkan bagian dan hak untuk mendapatkan nafkah itu menjadi gugur. Kalau istrinya nusus, suami tidak wajib memberi nafkah di saat-saat nusus itu. Demikian pula meskipun malam ini sudah sampai gilirannya, tapi dia nusus, bisa saja tidak dilakukan giliran itu. Tu yaskutul qasmulaha wan nafaqah. Fa in asarrat, jikalau bersikeras siapa istri diperlakukan seperti itu, masih tetap saja nusus, tidak dikumpuli tidur oleh suaminya, nafkahnya tidak diberikan. Asarrat, bersikeras, keras kepala, jaza, maka boleh darbun, apa, memukul. Boleh memukul. Inna ja'a, jikalau bermanfaat, apa, memukul, bermanfaat atau efektif. Jikalau istrinya terus saja nusus, suami diperkenankan untuk memukul, dengan syarat kalau kira-kira pukulan itu akan bermanfaat. Kalau pukulan justru akan menambah persoalan, jangan. Tapi ini adalah pukulan sayang, ya. Yang mana darbu ta'dibin, bukan darbu ta'dzibin. Mukul istri jangan disamakan dengan memukul orang, ya. Di mana yang dipukul? Di bagian-bagian fi ghairi wajhin, selain wajah. Kalau wajahnya dipukul, lalu akibat pukulannya suami wajahnya jadi jelek, kan rugi sendiri suami. Fi ghairi wajhin, pada selain wajah. Ma'dhamani waqa'a, serta bertanggung jawab kepada apa yang terjadi. Bertanggung jawab kepada apa yang terjadi. Meskipun suami berhak memukul, tapi kalau terjadi apa-apa, suami harus bertanggung jawab. Dipukul kok sampai dipang, mana, ya kan? Dipang, dilaporkan ke pengadilan, ya perkara, ya kan? Perkara. Tapi sebaik-baik suami adalah suami yang tak memukul, ya kan? Meskipun ada izin dari Al-Quran, tapi sebaiknya ini tak dilakukan. Babul khul'i adalah bab khulu'. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.